Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 10 Februari 2022. Jadi untuk analisa saham harian saya akan bahasnya totalnya ada 16 saham. Ini untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Pada saat saya bahas ini ya masih sesi satu break ya. Jam 12:48 waktu Indonesia bagian barat. Jadi bukan penutupan hari ini, bukan ya. Jadi tujuannya supaya saya setelah selesai membuat video saya bisa upload ke YouTube ya. Jadi kalian bisa menontonnya. Kalau yang tertarik, kalau kira-kira sesuai dengan apa yang sudah saya bahas, silakan ambil keputusan ya, baik itu buy maupun sell ya, seperti itu ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Arto. Jadi untuk Bank Jago, kalau kita perhatikan di sini dia masih bertahan di atas 16.000 ya. Sebelumnya saya sudah pernah bahas juga mengenai Bank Arto ya, Bank Jago ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang 16.000 adalah acuannya. Kemarin sempat turun di bawahnya 16.000 ya, low-nya di 15.800. Jadi kalau sudah kena trailing stop ya, kalau mau buyback sebenarnya sih lebih baik tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 16.875 ya. Untuk kalau yang sudah kena trailing stop ya. Tapi kalau kita perhatikan memang fluktuasinya yang di sini agak lebar ya. Jadi seringkali kalau dia sudah nentu di bawah 16.000 dia naik lagi testing 16.875 ya. Kalau dia berhasil naik lagi, kalau yang belum punya mau buy silakan ya. Buynya bertahap aja, naik ke atas 17.800, tambah lagi, naik ke atas 19.050, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi buynya bertahap aja, jangan terlalu takut, jangan terlalu agresif juga ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu buy on weakness berikutnya juga boleh sih ya, tunggu di 14.500. Artinya kalau dia turun di bawahnya 14.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 14.500 barusan kita buy ya. Jadi saya sendiri untuk Bank Arto ini ya, untuk Bank Jago ya, saya menunggu di area 14.500 ya. Jadi nanti kalau dia turun di bawahnya atau koreksi dekat dengan 14.500, kalau dia berhasil rebound atau mantul, barusan saya buy ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mendoakan turun enggak ya. Tapi di sini memang posisinya selama di atas 16.000 dia masih cukup bagus ya. Memang kadang-kadang ekornya nyentuh di bawahnya, tapi kalau dia ditutupnya di atasnya masih ada harapan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Arto. Berikutnya untuk BBCA, Bank Sentral Asia. Jadi BCA akan berusaha breakout lagi ke atas 7950 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja ya. Naik ke atas Rp50 atau Rp100 kalau yang mau tambah lagi atau average up silakan ya. Jadi ini potensialnya masih bisa naik lagi ke atas 8250, masih memungkinkan. Saya perlu ingatkan ya, tidak ada yang ketinggian bagi BBCA yang enggak ya. Jadi jangan takut ketinggian, yang penting di sini garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan pemasangan trailing stop dan juga stop loss ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, kira-kira di mana pasang trailing stopnya, kira-kira di mana pasang stop lossnya, kalau mau buy up atau tambah lagi average up di mana gitu ya. Jadi target price dekatnya 8250. Saya yakin sih BBCA ini masih sanggup ke atas ke 9.000 masih memungkinkan ya. Ya tentu saja nggak langsung ya. Tapi kalau dikasih langsung dalam 1-2 minggu ya bersyukur ya, seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita fokus ke pergerakan harganya. Kalau yang belum punya takut beli sekarang ya tunggu aja buy on weakness di area 7450 atau 7600 ya. Itu area buy on weakness-nya. Buy on weakness itu artinya kalau dia misalnya koreksi ya turun di bawahnya, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy. Kalau misalnya seperti ini ya, dia nggak nyentuh di bawah 7.600, ya kita tangkapnya di berikutnya atau 7.750. Jadi kalau naik ke atas 7.750 silakan buy. Nah, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 7.875 tambah lagi, naik ke atas 7.950 tambah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BBCA ya. Ini peluangnya masih cukup bagus untuk breakout lagi lebih tinggi lagi. Saya perlu ulangi sekali lagi ya. Untuk BBCA sebenarnya kalau kita bicara mengenai mahal atau tidaknya ya, itu semuanya tergantung dari demand dan supply ya. Kalau kita bicara mengenai pergerakan harga di pasar saham ya, seperti itu ya. Kalau selama demandnya masih bagus ya, fundamentalnya bagus ya, dia masih bisa naik lagi kalau uptrendnya masih bagus ya. Sejauh ini dia memang side nya lebar ya. Ini akhirnya di sini adalah euphoria right issue, bukan right issue ya, maaf ya, euphoria dari stock split ya sebelumnya BBCA ya. Jadi fluktuasinya lebar, memang dia sempat testing di 7175 ya. Jadi selama di atas 7175 untuk BBCA ini dia lumayan aman ya kalau mau trading ya. Jadi itu ya. Tinggal ikutin aja garis-garisnya kalau mau buy on weakness di mana gitu ya. Seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BMRI.
Bank Mandiri juga akan berusaha untuk breakout lagi ke atas 7775. Ini sudah saya gambarkan, yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 7500 dan 7350. Kemudian yang mau buy high sell higher, naik ke atas 8000, naik ke atas 775 ya, buy, naik ke atas 8000 tambah lagi target berikutnya di 8500. Itu untuk BMRI. Kalau yang nggak berani beli sekarang, mau buy weakness silakan tunggu di 7225 atau 7000. Ya, untuk BMRI memang sebelumnya ya, saya masih ingat akhir-akhir tahun lalu ya, sebelum tutup tahun 2 bulanan ya, itu saya sudah sering sebutkan ya, untuk BMRI ya, selama dia bertahan di atasnya 6850, dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 7500. Dan memang benar, di akhir bulan Januari dan juga di awal Februari dia berakhir naik lagi ke atas 7500 ya. Jadi harapannya masih cukup bagus. Pasang aja trailing stopnya di 7500 dan 7350 itu untuk BMRI. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom masih cenderung sideways di atas ya, di jalur uptrendnya. Jadi buy and weakness memang sudah saya sebutkan di 4200. Target price-nya di 4300. Ya, saat ini memang masih di tengah-tengahnya. Kalau mau buy and weakness ya set aja di 4200. Trailing stopnya atau stop loss-nya pasang di 4150 atau 4030. Yang 4000 ya maksimum ya. Jadi yang mau buy and weakness kalau sekarang masih tanggung ya tunggu aja di 4000. Ya saya nggak mendoakan turun enggak ya. Potensi kenaikannya masih ada. Tapi di sini kalau yang mau buy and weakness ya tunggu aja di 4000. Kalau dia turun, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 kita tambah lagi atau setiap kelipatan Rp100 ya kita tambah lagi ya. Kurang lebih untuk Telkom sih selama di atas 4000 dia masih cukup bagus harapannya untuk breakout lagi dengan targetnya di 4500. Dan kalau dia berhasil naik lagi Pak Suntar, kira-kira bisa tingginya sampai kemana ya? Nah ini saya pakai acuan high-nya di tahun 2017 ya, di masa kejayaannya itu di 4840. Jadi dia masih bisa naik lagi ke atas sampai dengan 4840. Itu untuk Telkom ya. Memang di sini sekarang masih sideways di jalur uptrendnya, buy and weakness di area 4200 itu yang terdekat ya, yang sekarang ya. Kalau misalnya wah Pak Suntar terlalu dekat ya tunggu aja di 4000 ya. Tapi kayak saya mendoakan turun enggak ya. Mudah-mudahan aja masih bisa lanjut lagi naik ke atas. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya NATO. NATO hari ini memang dia koreksinya tinggi ya, lumayan dalam ya. Setelah dia high di 795 ya. Ini target price-nya sudah pernah saya gambarkan di 800. Nah, kalau belum kena, maksud saya kalau belum kena 800 ya, itu harusnya pasang trailing stop-nya di 780. Jadi kalau turun di bawah 780 lebih baik jual dulu. Karena sebelumnya sudah sering saya bahas ya. NATO ini dia sideways-nya lumayan lebar di 695 sampai dengan 780. Jadi kalau dia gagal bertahan di atas 780 lebih baik jual dulu. Kalau yang mau buy tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 800 kita buy. Jadi ikut berikutnya ya. Target price-nya di 850 dan 900. Kalau nggak mau buy di sini 780 ke atas atau 800 ke atas ya nggak mau buy di sana ya kita tunggu buy and weakness lagi di area 695. Artinya kalau dia koreksi di bawah 695, kalau dia sudah berhasil naik atau rebound barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 715 kita tambah lagi, naik ke atas 750 tambah lagi. Memang kalau bicara mengenai NATO ini ya, bagi yang suka trading sideways-nya lumayan ya. Setiap kali kalau tunggu buy and weakness di 695 dia berhasil rebound, jualnya kalau dia sekitar dia paling nggak minim 750 ya masih dikasih ya. Ya lumayan ya. Kalau belinya di 700, jualnya di 750, kalau kena trailing stop ya lumayan ya. Ini kan sering kali dikasih ya. Nggak lama lagi dia koreksi lagi seperti itu ya. Jadi sideways-nya lumayan menarik di jalur uptrend-nya, mudah-mudahan masih tetap bagus ya. Selama di atas 695 dia masih cukup bagus untuk NATO. Jadi jangan terlalu takut. Berikutnya untuk MBKA. Masih tunggu ya buy and weakness ya. Ini sudah saya sebutkan. Jadi yang rajin mengikuti channel saya, ini tunggu di 3500. Pak Sultan ini belum kena. Ya tunggu aja kalau sudah berhasil rebound ke atas 3770 itu buy atau tunggu di area 3500. Artinya kalau dia turun di bawah 3500 kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Karena di sini kalau kita lihat sebelumnya memang dia seringkali sudah naik kemudian turun lagi, naik turun lagi. Tapi kalau kita pakai acuan garis berikutnya 3300 sebagai supportnya atau stop loss berikutnya, menurut saya sih masih cukup menarik ya. Jadi kalau dia rebound ke atas 3500 silakan buy. Buy-nya bertahap aja, nanti setiap kelipatan Rp100 ditambah lagi ya. Target price-nya di 3770. Kalau dia breakout ke atasnya ya ada kemungkinan dia akan lanjut lagi ke atas 4000 dan mungkin bisa breakout ke atas 4140 sampai dengan 4400 ya. Kurang lebih seperti itu. Memang jangka pendeknya ini dia cenderung konsolidasi ya. Kalau kita bicara mengenai
jalurnya di sini ya. Tapi kalau kita lihat jangka pendeknya memang masih resiko testing area support 3.500 ya. Itu kurang lebih untuk MDKA. Ya seperti itu ya. Jadi garis-garisnya ini saya bikin buat untuk acuan untuk average up ya. Kalau dia naik kita tambah lagi. Target price-nya di 4.400. Ya kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Sync. Sync memang masih downtrend, dia berusaha untuk breakout lagi. Hari ini memang higher high. Kemudian kok sesi satu break kok ini loyo Pak Sunar di bawahnya 11 ya. Ya memang saya sudah sebutkan ya, naik ke atas 11 boleh buy. Nah, kalau sudah naik ya kita pasang trailing stopnya seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang kalau mau pasang trailing stopnya atau stop lossnya, kalau misalnya sudah buy ya, kalau pasang stop lossnya ya kalau kita perhatikan di sini hanya di 91 di 95 ya. Jadi kalau turun di bawahnya 95 atau pakai acuannya di sini aja ya. Low-nya di swing low di sini. Jadi kalau sudah punya, kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di stop lossnya di 93 ya. Gitu ya. Kalau yang mau buy naik ke atas 101 silakan buy ya. Buy-nya bertambah aja, naik ke atas 107 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Kenapa belinya bertahap? Karena ini kondisinya masih downtrend ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Sync. Oke, berikutnya untuk BBKP ya. Bank KB Bukopin ya, seperti itu ya. Jadi setelah aksi korporasi sebelumnya right issue ya, dia diturunkan lumayan dalam ya. Kemudian dia akan berusaha untuk naik lagi. Nah ini saya sudah sebutkan sebelumnya. Kalau selama berada di bawahnya 310 ya untuk BBKP ya, itu sebenarnya kalau kita mau masuk itu masih resiko ya. Ini resistennya lumayan kuat ya. Memang seringkali kalau dia breakout dia nggak lama lagi turun lagi ya. Jadi kalau ini mau amannya tunggu aja naik ke atas 310 baru kita buy. Target berikutnya di 330 dan 360-an kurang lebih di sini ya. Ini adalah area target Fibonacci retracement 50%-nya. Jadi kalau kita lihat di sini Fibonacci retracement saya ambil garisnya dari yang atas dan low. Ini yang gambaran saya sebelumnya ya. Jadi ternyata dia kan membentuk lower low ya. Jadi garisnya ini nggak saya rubah lagi ke bawah, enggak ya. Kenapa nggak saya rubah? Nah, karena sebelumnya ini sudah lumayan rapi ya support resistennya di garis Fibonacci retracement-nya ya. Jadi saya nggak geser-geser garisnya supaya nggak bingung ya, tetap saja sama. Jadi kita itu jangan terlalu istilahnya kaku dengan analisa teknikal ya. Pak Sunar bilang sendiri kalau Fibonacci retracement cara gambarnya dari swing high di sini dan swing low-nya di sini. Loh, kok ini kok belum diganti? Ya memang benar ya, saya belum ganti ya. Bukan berarti salah, enggak. Sebenarnya untuk Fibonacci retracement kalau Anda mau tarik dari sini ke sini ya terserah, bukan berarti salah, enggak ya. Memang ini akuratnya sampai low-nya di sini. Tapi enggak saya drag lagi karena sebelumnya ini sudah lumayan rapi lah ya support resistennya. Kalau kita lihat di sini ya, dia berhasil rebound di atas Fibonacci retracement 23,6%, dia berhasil capai target 38,2%. Dia breakout, target berikutnya tercapai di sini ya. Sekitar 358 ya garisnya ya. Dia sudah berhasil breakout lagi. Jadi ini sudah lumayan rapi, saya nggak gambarnya nggak saya geser-geser lagi. Kalau mau buy sekarang boleh saja asalkan pasang stop lossnya di 278 ya, atau pakai acuan low-nya di sini ya 274. Belinya jangan terlalu banyak, baik naik ke atas 310 tambah lagi ya. Memang lebih amannya tunggu aja kalau dia sudah naik ke atas 310 ya. Berikutnya naik ke atas 330 tambah lagi ya. Ini pas ya di area sekitar kurang lebih swing high di sini ya resistennya ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BBKP ya. Jadi ini sudah saya bahas 8 saham untuk bagian pertama. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan. Kemudian jangan lupa juga kasih bantuan untuk like ya. Jadi klik the like button. Terus kemudian kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.